Oke sahabat like hidroponik, hari ini lampu sementara lagi padam dan rasa kekhawatiran saya sangat besar terhadap kondisi lampu yang padam, dan kemungkinan besar kalau itu bisa padam sekitar 3 atau 4 jam, sayuran di kebun kami akan layu. Untuk mengatasi sayuran layu, saya di sini ada genset, tapi gensetnya sudah lama dan tidak pernah dipakai. Mudah-mudahan bisa bunyi karena memang ini jarang dipakai. Kita doanya supaya saya bunyikan ini gensetnya, karena kalau lampu padam sekitar 2-3 jam, kemungkinan besar sayuran yang kami punya di kebun kemungkinan besar akan layu, karena kami tidak menggunakan mesin yang tanpa energi lain kecuali listrik, energi dari PLN. Oke. Ini kelihatannya mesinnya sudah pada rusak, ini mungkin sudah tidak bisa berfungsi karena jarang digunakan. Dan oke sahabat Neko Hidroponik, nah bagaimana cara mengatasi mati lampu agar tanaman atau sayuran kita tidak layu? Oke, bagaimana cara mengatasinya? Silakan simak video berikut ini. Namun sebelum itu, silakan di subscribe, like, dan share video ini agar video ini bisa bermanfaat bagi banyak orang. Salam hijau, salam pertanian. Oke sahabat Neko Hidroponik, mungkin bisa lihat bahwa air pada pipa ini tidak jalan karena sementara ini lagi mati lampu, dan kemungkinan besar kalau dibiarin sekitar 2-3 atau 4 jam maka tanaman yang ada di sini akan layu. Nah, di sini kami memiliki solusi mengatasi bagaimana agar tanaman hidroponik kita tetap segar dan tidak layu. Nah, solusi yang pertama yaitu kita bisa gunakan cara kami di kebun kami. Ini bisa Anda lakukan di kebun Anda juga, yaitu yang pertama, kita mengambil air yang kalau memang kita butuhkan air yang dari tandon, kemudian kita persiapkan air, dimana air yang kita persiapkan ini kemudian kita akan menyiram pada guli tanaman. Ini sebagai langkah pertama, dan memang ini manual. Kita siram ke guli seperti ini, dan ini bisa dilakukan nah tujuannya adalah untuk menjaga kelembaban daripada rockwell. Jadi kita menyiram beberapa guli yang ada. Kebetulan saya gunakan sistem tingkat, ada sekitar 6 guli itu disiram agar rockwell yang ada di tanaman sayuran itu tetap basah dan lembab, sehingga tanaman tersebut tidak mengalami layu. Dan ini bisa Anda lakukan di kebun Anda sebagai solusi ketika lampu padam. Nah, saya di sini melakukannya kurang lebih misalnya dengan jeda sekitar 1 jam. Ini artinya kalau misalnya lampu padam sekitar 3 jam, berarti kita lakukan cara ini ya kurang lebih sekitar 2-3 kali. Kita membasahi guli yang kita punya dengan air, jadi disiram seperti ini.
Nah, saat kita menyiram, air akan mengalir ke tempat yang rendah pada guli kita dan akan membasahi setiap rokol yang dilewati. Jadi ini solusi yang mungkin bisa kita lakukan untuk kebun kita ketika lampu di kebun kita padam. Nah, pada proses penyiraman air pada guli ini bisa dilakukan bisa setengah jam sekali. Artinya Anda bisa melihat seberapa tinggi paparan sinar matahari terhadap sayuran Anda. Ketika Anda melihat terlalu panas, maka lakukanlah secara sesering mungkin dan terus memantau sambil menunggu lampu di tempat Anda menyala. Nah, kami menyarankan, tadi saya di awal kami mengatakan bahwa 1 jam sekali kita bisa melihat kondisi paparan sinar matahari terhadap kebun kita. Nah, kalau misalnya terjadi pada jam 11 sampai jam 3 misalnya, ini memang terik matahari biasanya sangat panas. Jadi Anda bisa menggunakan proses penyiraman yang sesering mungkin agar rockwell yang ada pada tanaman tersebut tidak menjadi kering dan kemungkinan besar tanaman Anda akan sehat-sehat selalu. Dan cara ini biasanya kami lakukan di kebun kami ketika terjadi pemadaman listrik. Bahkan pengalaman kami pernah terjadi sehari penuh dari pagi sampai sore, dan ini kami lakukan cara seperti ini. Kemudian untuk cara yang kedua Anda bisa lakukan, nah ini untuk kebun yang tidak memiliki lubang tanam yang sangat banyak, jadi mungkin ini cara yang sedikit tidak masuk akal, tapi cukup membantu bagi Anda yang mungkin memiliki kebun yang jumlah tanamnya tidak banyak atau mungkin skala rumahan. Ini bisa Anda lakukan, yaitu cara yang kedua. Anda bisa mengambil tanaman kemudian direndam pada air, jadi seperti ini. Jadi disiapin wadah, kemudian tanaman diambil dan ditaruh pada air yang kita sudah siapin pada wadah. Jadi ini mungkin solusi yang bisa dilakukan bagi Anda yang tidak memiliki jumlah tanam yang cukup banyak. Jadi dibiarin sampai menunggu. Kalau memang wadahnya kurang besar, Anda bisa taruh di wadah yang lebih besar seperti baskom yang volumenya lebih banyak untuk sayuran Anda. Jadi ini bisa kita lakukan untuk sayuran kita ketika lampu dalam keadaan mati. Dan untuk cara ini sebenarnya volume jumlah tanam tidak begitu banyak sehingga kita bisa melakukan cara ini. Nah, dengan begini, dengan menaruh akar tanaman pada wadah, tanaman tidak akan layu karena masih dibantu oleh air yang ada pada wadah. Nah, untuk cara yang ketiga, kita bisa menggunakan pompa DC, yaitu pompa ini mampu bekerja hanya dengan menggunakan aki. Jadi seperti ada di video ini, pompa bekerja pada tegangan 6-15 volt dan bahkan bisa sampai mencapai 18 volt. Nah, tegangan rata-rata pada pompa DC itu sekitar 12 volt. Kemudian arus yang keluar itu 1,2 ampere. Nah, sementara sumber daya minimal 1,5 ampere ini bertujuan agar pompa dapat bekerja secara maksimal walaupun yang terpakai adalah 1,2 ampere. Saya merekomendasikan kepada sahabat Naiko Hidroponik bahwa pompa DC yang memiliki kemampuan atau tegangan rata-rata 12 volt itu mampu mengangkat air hingga mencapai 5 meter atau lebih. Bahkan semakin tinggi tegangan juga semakin tinggi air yang diangkat. Nah, biasanya debit maksimum untuk air yaitu sekitar
840 liter per jam atau sama dengan 14 liter per menit untuk aliran horizontal. Nah, untuk aliran vertikal debit itu tergantung pada ketinggian air yang akan diangkat. Nah, untuk proses pemasangan bawah yang perlu diperhatikan bahwa kabel tidak boleh salah pada kabel positif dan negatif, itu jangan sampai terbalik. Nah, seperti di sini di gambar, kabel warna coklat itu terhubung dengan positif aki atau sumber arus. Nah, sementara kabel warna biru itu terhubung dengan negatif aki atau sumber arus. Nah, untuk kabel warna kuning itu terhubung dengan ground atau tanah. Nah, ini bisa tidak juga digunakan, tapi sebaiknya harus digunakan untuk menjaga ya keamanan saja. Seperti yang ada di video ini, jet 500 DC itu peruntukan pompa submersible itu biasanya digunakan untuk, jadi pompa ini bisa kita gunakan ya salah satunya untuk kebun hidroponik. Nah, selain itu juga bisa untuk mengairi kebun mini, kemudian kita juga bisa menggunakan untuk keperluan sehari-hari. Nah, kemudian solusi yang keempat itu bisa kita gunakan panel surya, yaitu sumber listrik berasal dari energi matahari. Ini digunakan bagi para industri kebun yang berskala besar. Ini sudah menggunakan panel surya untuk ya salah satunya mengatasi terjadinya padam listrik. Nah, pada panel listrik surya ini atau kita biasa menyebutnya sebagai solar cell, yaitu mengubah energi cahaya jadi tegangan atau voltase. Nah, misalnya dalam cuaca cerah, satu panel ukuran 1 meter itu bisa menghasilkan daya sekitar 100 watt per jam. Nah, kita harus tahu bahwa waktu panen cahaya optimal di Indonesia itu rata-rata selama 4-5 jam efektif per hari. Nah, bisa dihitung berapa kebutuhan per hari dan jumlah energi panas matahari bisa dikonversi jadi listrik. Nah, ini adalah solusi yang bisa kita lakukan untuk mengatasi lampu padam di daerah kita, ya terutama kepada sahabat Naiko Hidroponik yang memang memiliki daerah yang sering atau wilayah yang sering padam listrik, mungkin bisa menjadi alternatif bagi kebun hidroponiknya. Nah, seperti yang dilakukan di salah satu kebun di kota Denpasar yang mencoba menggerakkan sebagian pompanya dengan energi panas matahari, yaitu kebun Noiza Bali Hidroponik yang berlokasi di Jalan Noiza 2 Denpasar, Bali. Ya, tagline daripada kebun inilah Food Water Energy, yang ini merupakan dikelola oleh pasangan suami istri. Dan kalau kebun Noiza Bali Hidroponik, di sini saya ingin share sedikit terkait dengan desain daripada kebun yang Bapak buat. Ya, semoga ini menjadi inspirasi bagi sahabat Naiko Hidroponik untuk tetap lebih bersemangat lagi dengan ide-ide kreatifnya untuk membangun kebun hidroponik. Dan mungkin mudah-mudahan video ini juga menjadi inspirasi bagi kita semua agar kita bisa memanfaatkan sumber daya alam kita untuk menjadi potensi yang luar biasa bagi dalam kehidupan kita. Nah, sahabat Naiko Hidroponik, mungkin itu saja video yang bisa saya berikan. Bagi sahabat Naiko Hidroponik yang suka dengan video ini, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng agar setiap kali kami mengupload video-video kami terbaru, Anda adalah orang pertama yang akan video kami. Dan jangan lupa juga share video ini ke teman, sahabat, keluarga Anda agar video ini dapat memberi manfaat kepada banyak orang. Sampai jumpa di video-video kami berikutnya. Salam hijau, salam pertanian.